Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, balik lagi guys dengan gua Fikran Jabar. Nah, kali ini gua mau ngasih tahu nih, tetap masalah dengan pemrograman. Jadi, gua mau ngasih tahu apa sih bedanya HTML, CSS dan juga JavaScript. Apa aja sih itu ya? Ya, jadi HTML itu singkatan guys. Singkatannya itu adalah Hypertext Markup Language. Dia tuh bukan bahasa pemrograman ya, atau bukan bahasa pemrograman. Ini masih dalam furu lagi, masih dalam perbincangan oleh mazhab mazhab sih. Ini gue lagi sama, pokoknya masih dalam ya, pokoknya gitulah. Intinya ya dia itu adalah sebuah bahasa ya, bahasa pemrograman, bukan bahasa pemrograman, kayak semacam perintah untuk menampilkan sesuatu ke web browser gitu loh. Itu singkatnya kayak gitu lah ya, gampang cara memahaminya kayak gitu. Jadi dia kayak perintah, misalnya browser, ayo dong lu mau nampilin apa nih ke gua mau lu bikin ini, tag, enter, langsung masuk ke dalam web browser, ditampilkan oleh web browser ya. Web browser itu banyak ya, ada Chrome dan lain sebagainya. Terus CSS itu singkatannya apa ya, gue juga agak lupa, tapi gue munculin di sini. Jadi CSS itu adalah style sheet ya, codeless CSS, nggak tahu lah, pokoknya gitu lah singkatannya. Jadi CSS itu adalah stylist. Jadi yang namanya stylist berarti ini menyangkut tampilan gitu loh. Nah, tampilan dari HTML yang kayak biasa-biasa aja itu jadi bagus gitu karena adanya CSS. Oke, ngerti ya? Misalnya kayak kita nggak pakai apa-apa terus jadi CSS gitu, nanti gue bahas. Oke. Terus selanjutnya adalah JavaScript. JavaScript ini dia adalah salah satu bahasa pemrograman yang bikin tampilan website kita menjadi lebih interaktif atau dinamis. Maksudnya interaktif itu kita bisa menggunakannya, kita bisa makainya yang seperti kita biasa pakai misalnya di HP ya. Kita mencet pertama buka kunci slide, itu kan interaktif, kita slide dia buka kunci, terus kita pencet aplikasi Instagram misalnya tab. Nah, itu juga sebuah interaktif, kita bisa membuka. Nah, kita scroll IG misalnya, itu juga adalah interaktif dan juga dinamis. Dinamis itu apa sih? Nah, dinamis itu adalah sebuah kondisi yang dimana dia bisa terus menerus berubah gitu loh. Dia bisa terus berubah, kayak misalnya kan scroll itu kan namanya berubah, nggak apa statik gitu, diem doang gitu. Kalau HTML doang tuh diem doang, tanpa ada JavaScript itu nggak bisa terus scroll gitu emailnya misalnya gitu ya. Ya, itu yang namanya adalah JavaScript. Oke, kita langsung bahas aja ya ke belakang. Let's go. Nah, ini gue kasih gambaran apa sih itu HTML, CSS dan juga JavaScript. Nah, HTML itu misalnya seperti ini nih. Ini adalah HTML. Nah, ini adalah HTML. Kenapa ini bisa dibilang HTML? Karena ini adalah sebuah tampilan yang ya masih kerangkanya doang ibaratnya gitu loh. Kayak cuman pondasi-pondasinya doang, belum ada gambar, belum ada warna atau apa gitu kan, belum ada di sini. Ini namanya HTML kalau di web browser kalian. Nah, terus ini adalah CSS-nya. Kalau udah dikasih CSS, udah dikasih style, udah ada warna, ya kan, udah cakep lah, udah ciamik kalau udah ada CSS itu. Tapi masih belum bisa interaktif, dia masih kayak ya udah masih statik, masih diem gitu loh. Ini udah HTML plus CSS ya. Kalau udah HTML plus CSS itu seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya udah dikasih JavaScript? Kalau udah dikasih JavaScript, itu akan jadi seperti ini. Dia akan lebih dinamis dan juga lebih interaktif ya. Lihat, ini kan kita juga ngeliatnya enak gitu ya. Nah, kalau misalnya HTML plus JavaScript doang tanpa CSS, hasilnya kayak ya kayak gini guys. Kita lihat ya. Nah, kayak gini. Jadi HTML sama JavaScript atau CSS sama JavaScript itu nggak bakal bisa. Pokoknya tiga ini harus saling bersama guys. Jadi hasilnya biar makin cakep. Oke, semoga sampai sini kalian udah paham ya. Kita langsung praktek aja, singkat, simple gitu loh, contoh gitu. Pertama kita bikin sebuah folder. Biasanya kalian juga dalam struktur folder itu rapih gitu loh ya. Misal gue bikin gue biasa sih taruh di exampp. Oke, kita bikin di sini aja. Misalnya di sini kita bikin folder belajar HTML, CSS, JS gitu aja misalnya ya. Nah,
Terus biasanya gue juga bikin lagi di sini nih. Misalnya di sini ada HTML, nggak usah ditulis di sini foldernya HTML, nggak usah, karena nanti di sini ada index HTML. Kita tulis di sini misalnya buat CSS-nya, di sini kita tulis buat JS-nya. Oke. Nah, di sini kita tambahin lagi file. Kita tambahin new, terus kita tambah semacam file, nggak bisa ya, berarti dari sini aja nih. Kita langsung buka Visual Code Studio-nya aja. Jangan lupa kalian juga harus download dulu Visual Code Studio-nya ya. Seperti ini tampilannya. Kita buka new window aja. Oke. Nih, kita new file. Oke. Kita bikin ini aja, nanti tinggal kita save ya. Oke, di sini kita klik save dulu, kita simpan dulu ke folder yang tadi. Ke D, terus ke XAMPP, belajar HTML CSS. Di sini kita kasih nama adalah index.html. Oke. Index.html. Di sini kita pilih HTML, oke. Save. Nah, ini udah jadi ya. Oke, ini udah jadi. Nah, biar enak lagi sebenarnya kita buka folder nih dari sini nih guys. Nih, open folder. Terus kita buka belajar HTML CSS JavaScript. Nanti tampilannya jadi seperti ini gitu loh. Ada CSS, ada JavaScript, ada index HTML. Tapi paling gue bakalan ngasih tahu semuanya itu ada di dalam index HTML aja. Jadi kita nggak pecah-pecah. Ini cuma gue kasih tahu struktur foldernya. Tapi nantinya gue nggak pecah-pecah deh. Maksudnya biar cepet, ini biar gue kasih lihat contoh singkatnya aja. Gimana sampai dia tampil ke web browser. Untuk berikutnya baru nanti gue kasih kita pindahin JS-nya ke folder JS, CSS-nya kita folder ke CSS. Jadi ini lebih simpelnya aja. Oke, pertama kita tulis di sini. Biasanya dia udah harus ada ya. HTML. Oke. Kita ketik aja di sini HTML. Nah, itu udah mulai muncul ya di sini nih. Ini sebenarnya doctype ini kita cuman informasiin kalau ini adalah perintah untuk HTML untuk menampilkan ke web browser. Sebenarnya kalau nggak pakai ini juga nggak masalah sih ya. Oke, nggak masalah kalau kalian mau pakai ini. Oke, ini udah HTML. Terus di sini kita kasih title ini buat judul di web browser kita. Misalnya sini belajar HTML, CSS, JS. Oke. Terus di sini kita kasih head. Terus di sini kita kasih head. Ini nanti isinya buat CSS dan JavaScript gitu ya. Kita kasih body. Oke, body ini baru isi dari web kita gitu loh. Di sini lah web kita akan diisi. Coba misalnya di sini kita kasih pertama H1 lah ya. Kita kasih welcome to first my website. Welcome to my apa sih? Pokoknya gitu lah ya. Nah, ini kita kasih kayak gini, terus kita coba tampilin di web browser kita, oke? Kalian bisa langsung klik ini aja langsung. Kita ke Google Chrome, ke Firefox aja, ke Google Chrome aja. Sip. Nah, guys, ini udah ada ya, udah langsung muncul tuh. H1 itu adalah headline 1 gitu loh, yang tebel gitu. Pokoknya gitulah. Jadi ada H1 sampai H6. Kita bedain deh ya. Kita bedain dulu maksudnya itu apa. Ya, H1, H2, H3, H4, H5, H6 gitu ya kan. Oke, H1. Terus ini kita kasih H2. Terus sini kita kasih H3. Terus sini kita kasih H4. Terus di sini kita kasih H5. Terus di sini kita kasih H6. Oke. Nanti dia muncul, jadi kita refresh lagi. Nah, tuh bedanya ini ya, teksnya. Jadi H6 sampai H1. Oh ya, yang tadi title itu ada di sini tuh, belajar HTML, CSS, JS ya. Jadi ada di sini nih, belajar HTML, CSS, JS. Title buat di web browser kita kan sini kayak ada title nih. Oke, lanjut. Terus untuk CSS-nya seperti apa, gitu ya kan?
kita bikin agak rapi sedikit, tapi ini hanya simple. Oke, welcome to first my website. Kita pakai tadi aja H1. Terus di sini kita kasih center. Center, fungsinya center ini adalah untuk rata tengah dari HTML. Coba ini masih bisa atau enggak ya? Atau udah diperketat ya? Oh, masih bisa ternyata nih. Jadi dia ada di tengah gitu loh. Nah, habis itu di sini kita bakal bikin sebuah button ya. Button dengan kita kasih nama klik aku. Klik aku dong mas. Iya. Terserah sini untuk penamaan buttonnya apa ya, kita kasih tipenya adalah button karena dia ada button. Nah, di sini nanti untuk apa namanya, fungsinya belum, itu adalah JavaScript-nya. Kita lihat dulu, kita simpel aja. Oh, buttonnya ada di sini, dia nggak ada di dalam center. Berarti kita taruh di dalam center juga aja, biar enak, biar sama. Oke, ini biar rapi kita gini nih ya. Sip. Kita refresh lagi. Nah, ini udah di tengah ya. Ini diklik belum ada apa-apa nih, dia belum interaktif sama sekali. Oke. Nah, habis itu kedua adalah CSS. Kita langsung terapin CSS ada di sini. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menerapin CSS. Satu ditaruh di folder sini, terus ada di sini juga caranya gimana. Misal kita taruh di sini dulu ya. Di sini tuh misalnya kita taruh style. Ini adalah nama style, ini adalah fungsi untuk memanggil CSS. Oke, misalnya kita color lah ya, yang lebih ketahuan gitu loh. Colornya misalnya kita kasih warna apa ya enaknya ya? Red bisa nggak ya? Red gitu. Coba dulu. Oke. Kita kasih warna red. Oh, bisa nih, langsung keganti warna merah. Oke. Dan enaknya di CSS itu udah kayak gini sekarang nih kalau kalian pakai Visual Code ya. Kita tinggal klik, kita tinggal ganti nih warnanya nih, misalnya warna biru. Oke, ini warna RGB ya. Jadi ada RGB, ada juga hexa ya namanya ya. Nanti kalian juga bakalan hafal untuk masalah pewarnaan. Ini bisa RGB kayak gini, bisa juga kayak gini misalnya A5 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 gitu loh, gray atau ya A5 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 itu. Kita refresh. Nah, tapi kurang kelihatan lah ya, kita ganti aja warnanya. Kita klik di sini, kita ganti warna yang lebih kontras lagi, mungkin warna biru sih lebih kontras sebenarnya. Oke, nah habis itu kita save. Nah, untuk buttonnya terus kita warnain juga. Di sini ada, kita tambahin juga style. Buttonnya kita kasih warna, berarti kan kalau button itu warna backgroundnya, colornya itu kita kasih warna misal blue, bukan blue, apa ya enaknya, kita kasih warna cyan. Biasa cyan sih. Lalu kita ganti dulu warnanya apa enaknya ya. Ini warna terserah deh gitu ya. jadi ini ya gimana. Habis itu misalnya warna text colornya, color itu untuk teks ya, untuk warna ini nih kita kasih warna biru lah, blue. Oke, udah kasih background colornya kuning, hijau ke kuning-kuningan, terus ininya warna biru. Kita save, kita refresh lagi. Nah, jadi kan, tapi belum terjadi apa-apa nih. Ini udah welcome to first my website. Nah, untuk cara kedua, untuk menampilkan CSS, kita bisa taruh di sini, di dalam head ini. Ini head ini begini atau gimana ya? Kayaknya harusnya begini deh, sorry. Harusnya seperti ini deh. Sebenarnya nggak masalah sih, ini nggak ngaruh gitu loh. Kalian mau taruh di mana juga nggak ngaruh. Kita coba kita kasih style di sini. Oke. Nah, terus kita kasih nama. Jadi kita kasih nama di sini misalnya H1. Kita kasih nama deh ya. Apa ya? Title. Terus ini adalah ini. Nah, di dalam title ini kita copy aja nih yang tadi nih, warna ini. Kita cut aja, kita taruh sini. Terus ini udah nggak perlu lagi style ini. Karena kita udah manggil si style ini di dalam head ini. Oke. Ini kita hapus aja. Terus cara manggilnya gimana dong? Nah, cara manggilnya kita pakai class. Class ini fungsinya untuk memanggil CSS. Kita kasih class, terus kita kasih namanya title.
kita kasih namanya title sesuai dengan CSS yang kita kasih di sini. Oke, habis itu kita save lagi. Apakah tetap warna biru atau enggak? Oke, tetap warna biru. Misalnya kita ganti di sini lagi ya, kita ganti warna merah atau orange ini ya. Apakah bisa? Oh, bisa tuh ya, bisa. Jadi ada dua cara di dalam sini gitu loh. Ada satu cara lagi, misalnya kita nggak mau pakai kelas gitu loh, pakai ID di situ. Misalnya di sini pakai ID, kita ganti kelas, tapi caranya kita bukan pakai titik, kita pakai hashtag tuh. Oke, hashtag. Oke, dia kita ganti biar tahu perbedaannya. Oke, kita ganti warna pink ya. Sip. Apakah dia berganti warna pink? Lihat ya, kalau nggak mau pakai kelas, kita pakai ID, berarti harus pakai kayak gini, hashtag. Oke, kita ganti. Nah, warna pink. Oke, lanjut. Kita kasih kelas ke dalam ini. Enaknya kita taruh di ini dulu deh, di tengah, biar kelihatan gitu loh ya kontainernya. Coba, saya juga lupa caranya gini. Kalau biasanya saya pakai inspect, nih kita kasih problem solvingnya juga, gue kasih tahu ya, kayak gitu. Nih, ini kan center nih, di dalam center kita coba display flag ya, display apa ya, bukan grid, karena kayak apa, internet terus, tapi nggak bisa ya kayak gini ya, flex justify. Oke, biar enak gitu ngeliatnya. Line centernya gimana ya, apa flex satu ya, gimana caranya ya, sorry. Nah, jadi kalian bisa coba-coba di sini nih guys. Misalnya kalian mau kasih warna background colornya kayak gini tuh, bisa ganti background color kan. Nah, ini kalau udah, kalian tinggal terapin di code kalian, karena ini cuma sementara aja gitu loh. Ini cuma sementara, kita bisa ngedit di sini. Oke, justify nggak bisa ya, apa ya, saya agak lupa lagi lah, agak lupa. Jadi kita kasih di sini, di center ini kita kasih style biar kelihatan gitu, style. Terus kita kasih margin topnya itu misalnya 10 VH misalnya, jadi agak ke bawah gitu. Nah, biar agak ke bawah gitu, maksud saya tuh kayak gitu. 60 lah ya. Tinggian guys, kita kasih ke 30 biar agak di tengah lah. Nah, oke, biar kelihatan ya. Nah, ini sekarang kalau kalian sudah mengerti CSS, ini juga udah. Ini kita kasih dah ya, backgroundnya kita taruh di, dan fontnya kita taruh di sini aja. Di sini kita pakai kelas, yang satunya lagi pakai kelas. Oke, ini button style misalnya ya. Nah, untuk penulisan juga penting ya guys. Misalnya di sini pertama itu pakai huruf kecil, terus misalnya ada pemisahan kata, jadinya kita pakai besar pertamanya, jadi button style. Kalau dalam pemrograman sih itu nanti ada pembahasannya lagi ya, nanti mungkin gue bahas ya, tapi ini singkat aja gue kasih. Oke, button style ini berarti kita ganti dengan namanya kelas di sini, terus kita taruh di sini. Oke, dan sekarang ada perubahan? Oke, nggak ada. Nah, sekarang kita klik, taruh nih kursornya. Kok tadi nggak ada ya, kita kasih kursor kali ya, pointer. Kok nggak ada kursornya, padahal udah button loh ini. Nah, biar ketahuan diklik gitu. Oke, udah habis itu kita lanjut ke JavaScript-nya. Kita langsung singkat aja, JavaScript itu interaktif, berarti kita bisa fungsiin ini biar dia tuh bisa keklik gitu loh. Gimana caranya? Nah, biasanya sebelum itu gue ngetes dulu ini fungsinya bisa dicek atau enggak. Oke, pertama kita bikin scriptnya dulu guys. Kalian bisa naruh scriptnya di atas sini atau di bawah sini juga bisa, tapi kita kasih dengan namanya script di sini karena kita ingin buat JavaScript, jadi kita bikin script di sini. Oke, terus kita bikin function untuk buttonnya. Function ini adalah berfungsi untuk ya mengaktifkan
button ini menjadi interaktif atau dinamis. Oke, kita dikasih function di sini, kita kasih namanya my button, atau terserah, ini untuk penamaan aja ya. Jadi terserah kalian mau ngasih nama apa, boleh, nggak ngaruh, tapi yang penting nanti saat dipanggilnya namanya sama. Oke, pertama biasanya gue ngecek adalah console, atau jangan console deh, kita langsung interaktif aja. Ini kita kasih alert di sini. Alert ini gini ya, kalau nggak salah. Jadi nggak perlu diingat juga apa aja sih yang ada di dalam JavaScript, itu banyak banget gitu loh. Tapi kita kalau udah biasa, kita nanti bakalan tahu, oh format code-nya itu sepertinya kayaknya ini deh. Nanti kalian pasti inget deh gitu. Maksudnya nggak perlu diinget, tapi nggak perlu dihafal. Gimana ya? Pokoknya nanti hafal sendiri deh. Oke, kita alert. Kita kasih namanya tombol berfungsi. Oke. Terus cara kita manggilnya gimana? Kita kasih namanya on click. Di sini ada banyak ya. Ada on click, on change, on double click, on drag and gitu banyak. Kalau kalian pakai audio Visual Studio Code, nanti bakalan ada kayak gini gitu. Banyak otomatis, makanya banyak pentingnya sih kalian harus pakai ini sih kayaknya. Kita kasih on click di sini, terus kita panggil namanya adalah my button. My button, kita taruh sini ya guys. Terus kita panggil aja gini dengan tanda fungsi. Ini ya, dengan tanda seperti ini. Ini namanya fungsi. Jadinya kita tahu perbedaan mana fungsi, mana kelas, mana tipe data atau variabel gitu loh. Ini kita kasih fungsi. Jadi ini adalah fungsi. Berarti berfungsi untuk memanggil fungsi yang ada dalam script ini. Kita save. Kita coba dulu ya, dia berfungsi atau enggak ya. Terus kita klik. Oh, tombol berfungsi guys. Oke, kita klik aja oke. Ini udah sebenarnya udah selesai gitu loh. HTML, CSS dan juga JavaScript. Dasar-dasarnya tuh seperti ini. Ya, tapi di sini gue mau coba, bisa nggak ya? Coba dulu aja, gue juga agak lupa sih ya. Dokumen gimana? Dokumen elemen, sorry gue lupa. Jadi gue agak lupa kalau udah pakai HTML kayak gini. Kita coba contoh aja mungkin ya. Function, nah di sini biar gue kasih tahu juga gitu ya kan. Function JavaScript, kalian tinggal lihat aja dari sini. Oke, nih di wait_equal nanti bakalan ada contoh-contohnya di sini guys. Tuh banyak tuh, ya banyak sekali. Kita bisa bikin beberapa fungsi di sini. Nah, oh dokumen.getElementById. Oke, jadi fungsinya nanti dia bakal ngeganti gitu, atau getElementById type of, oke ini nih inner HTML. Oke, kalian bisa langsung copy paste atau kalian ngetik gitu loh. Tapi lebih enaknya kalau kalian udah ngeliat kayak gini, jangan di copy paste tapi diketik aja biar kita terbiasa gitu loh. getElementById, ID-nya apa? ID-nya adalah title gitu ya kan. Misalnya title yang kita lihat dari sini, ini kita ngambil dari sini. Terus inner HTML, kita akan menampilkan di dalam inner HTML itu apa. Misalnya kita tampilkan, yes saya punya website. Oke, sip, misalnya kayak gini. Jadi apa namanya, istilahnya adalah dokumen getElementById. Fungsinya adalah dokumen ini, jadi kan HTML ini adalah sebuah dokumen, jadi bukan apa namanya, bukan bahasa pemrograman, dia adalah dokumen untuk menampilkan ke dalam web browser. Nah, dokumen ini dia ngeget elemen, ngeget itu mengambil elemen yang ada di dalam salah satu dokumen yang ada di seluruh HTML-nya gitu loh. Dia mengambil semuanya by ID. By ID itu adalah berdasarkan ID. ID-nya apa? ID-nya adalah title ini. Kita ambil. Terus kita kasih titik lagi di sini atau dot untuk memerintahkan selanjutnya apa lagi. Dot itu jadi memerintahkan selanjutnya lagi ya. Dot inner HTML. Berarti dia akan menaruh atau mengambil, mengganti atau menaruh yang kita akan kasih nih, sama dengan ini adalah perintahnya apa. Kalau mau naruh apa sih gitu loh. Saya mau naruh ini nih, yes saya punya website gitu loh, saya mau naruh string. Kita save, kita kembali ke website kita lagi, kita refresh. Oke, kita klik.
tombol berfungsi. Oh, yes, saya punya website. Nah, dia keganti kan, dia jadi langsung keganti. Jadi pertama ini dulu nih, kalau misalnya nggak langsung kayak gini juga bisa kita komen aja, jadi dia langsung keganti. Nah, oke. Nah, begitu aja sekian pembahasan tentang masalah HTML, CSS, dan juga JavaScript. Semoga menambah ilmu buat kalian. Ya, thank you for watching. Makasih banyak telah menonton video ini. Oh iya, gue sampai lupa, kalau kalian jangan sampai lupa buat subscribe YouTube gue, oke? Biar gue makin semangat dalam bikin video dan gue bisa makin banyak lagi berbagi ilmu kepada kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.